Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Alhamdulillah sehat. Baik, di sini pembelajaran kita hari ini handphone. Baik, pagi menjelang siang ini, sebelum kita melakukan pembelajaran di pagi menjelang siang ini, Ustadz absen dulu ya. Siapa kira-kira hari ini yang tidak hadir? Muhammad Al-Fikri. Mana Muhammad Al-Fikri? Sakit. Maka Alvin ya kan? Alvin Fikri. Semoga Alvin Fikri bisa secepatnya berkumpul kembali belajar bersama kita dan memberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran di hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa dengan harapan pembelajaran kita hari ini bisa masuk, bisa diamalkan dan bisa bermanfaat untuk kita. Amin. Doa. Oke, baik, saudara-saudara sekalian, apa rasanya kemarin pembelajaran kita sebelumnya? Apa kemarin? Bahas tentang apa? Tentang masalah kabel. Tentang masalah kabel atau masalah Jaringan. Baik, jaringan. Dalam kesempatan sekarang kita masuk pada pembahasan jaringan yang memakai kabel ya. Jaringan yang memakai kabel. Nah, sekarang materi kita berikutnya yaitu teknologi jaringan nirkabel. Jadi sistem jaringan itu ada dua, ada yang kabel, ada yang tidak memakai kabel atau nirkabel. Materi kita saat ini kita menjelaskan masalah tidak memakai nirkabel. Apa yang harus kita bahas pada jaringan nirkabel ini? Nah, ini yang kita bahas. Baik, bisa dilihat. Teknologi jaringan nirkabel. Jadi teknologi jaringan nirkabel itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya indoor dan ada namanya outdoor. Apa maksud dari antara indoor dan outdoor ini? Baik, di sini saya jelaskan. Indoor itu jaringan yang mencakup suatu ruangan. Ya, ini itu kan di dalam. Sementara outdoor itu mencakup banyaknya ruangan atau di luar. Itu perbedaan antara indoor dan outdoor. Yang akan kita bahas pada kesempatan ini, apa saja sih perangkat-perangkat yang akan dibutuhkan dalam suatu jaringan nirkabel ini. Apa saja perangkatnya? Atau elemen-elemen yang dibutuhkan. Yang pertama bisa dilihat di sini ada namanya akses point. Apa fungsi dari akses point ini? Untuk menghubungkan ya, benar sekali. Untuk menghubungkan suatu perangkat, alat penghubung dari suatu jaringan itu namanya akses point. Selanjutnya apa saja lagi perangkat yang digunakan? Antena. Apa fungsi dari antena? Dalam suatu jaringan juga dibutuhkan sinyal. Ada jaringan tapi tak ada sinyal,
nggak bisa jalan. Berarti sinyal itu berperan penting untuk suatu jaringan. Dengan apa jaringan itu bisa jalan sinyalnya? Dengan antena. Coba kita perhatikan dalam suatu sekolah yang memiliki sistem jaringan yang bagus, contoh yang memiliki tiang wifi. Sekolah kita dulu tengok ada tiang wifi ya kan? Di puncak itu ada antena. Di puncak itu ada antena. Itulah yang akan menyebarluaskan sinyal tadi. Itu contoh dari jaringan nirkabel outdoor. Biasanya jaringan nirkabel outdoor itu memakai suatu tiang atau apa namanya? Tower. Yang itulah nanti yang akan menyebarluaskan yang dipasang antena. Yang antena itu yang akan menyebarkan sinyal tadi. Itu contoh outdoor. Kalau yang sekarang kita memakai indoor di jalan. Tengok di jalan kantor aja kan? Nanti kalau seumpamanya kita memakai jaringan wifi di ujung lokal, dapat, tapi apa? Sinyalnya kuat apa enggak? Nah, itulah contohnya. Selanjutnya, kotak akses point. Yang namanya kotak itu kan untuk pelindung. Yang namanya kotak untuk pelindung. Sama seperti fokus. Ini kotaknya. Sementara akses pointnya ada mana? Di dalam kotak ini. Supaya apa? Ketika akses point itu jatuh atau melakukan kesenggol atau jatuh, dia nggak pecah dan rusak karena ada kotaknya. Selanjutnya, apa aja perangkat-perangkat yang bisa digunakan dalam suatu komponen jaringan nirkabel ini? Kabel juga berperan penting. Sama seperti ini. Ini nggak akan keluar layar kalau nggak ada kabel. Kalau dulu kan masalah jaringan yang menggunakan kabel ya kan, sebelumnya kan ada tipe kabelnya dan lain sebagainya. Apalagi lagi perangkatnya selanjutnya yaitu wireless card. Ini gunanya untuk apa? Wireless card berbentuk kartu PCI yang dipakai dalam suatu PC atau komputer. Suatu komputer yang tidak memiliki perangkat embedded wireless di dalamnya. Komputer ya itu kan memakai PC itu kan memakai apa? Apa namanya? Lupa ya. Komputer ya itu kan memiliki CPU ya kan? Dalam perangkat komputer itu ada yang langsung bisa tersambung koneksinya ke wifi, ada yang tidak. Hanya sebatas di CPU itu aja. Dan CPU itu pun ada perangkatnya yang tidak bisa ke wifi. Kalau di laptop kan sekarang udah enak, di handphone ada perangkat wifi ya kan? Suatu komputer tuh ada yang enggak. Nah, inilah yang akan memancarkan sinyalnya. Yang 5 sama yang 6 wireless USB sama wireless card ini. Jadi ini dicokkan ke PC, dimasukkan ke PC. Nah, untuk yang ini dimasukkan ke komputer atau ke PC tadi. Ini ke CPU, ini ke CPU, ini ke PC ini.
barulah bisa digunakan wifi tadi atau jaringan tadi. Kalau nggak pakai ini nggak bisa. Berbeda dengan laptop. Laptop memang sudah ada CPU-nya, PC-nya udah ada di dalam. Begitu juga dengan USB-nya, wireless USB-nya udah ada di dalam. Nah begitu. Makanya tak perlu lagi menggunakan ini. Berbeda dengan komputer yang hanya sebatas layar dan keyboard aja sama CPU-nya, harus menggunakan dua ini. Kalau tidak bisa. Gabungan. Yang pertama tadi kita bahas masalah outdoor. Apa tadi? Perangkat nirkabel outdoor itu apa? Ya? Di dalam ruangan ya. Yang pertama, harga perangkat sangat mahal. Jelas. Memang seumpamanya mudah diakses, tapi ya itu harganya mahal. Baik itu dari perangkat yang pertama tadi dan perangkat lainnya itu sangat mahal. Kita harus mengeluarkan dana yang cukup juga. Juga ketika kita mengeluarkan dana yang cukup, hasilnya juga memuaskan, memudahkan untuk kita, ya kan? Yang kedua, bekerja di atas frekuensi 5 GHz. Bisa dipakai oleh operator telekomunikasi. Itu sebenarnya keuntungannya. Apa kekurangannya kalau kita memakai indoor? Satu, jaringannya ke atas, atau pencakupan jaringannya itu sedikit, tidak banyak. Yang kedua, cuaca. Penting nih, kalau kita memakai nirkabel ini, cuaca sangat berperan penting. Kalau cuaca jelek, maka jaringan pun bisa kita rasakan ya. Ketika hujan, ketika badai, apa sih jaringannya tuh? Nggak karuan, turun naik. Berbeda dengan kalau kita memakai kabel, nggak ada hubungan sama cuaca. Kalau jaringan kita menggunakan kabel, nggak ada hubungannya sama cuaca. Indoor, jadi outdoor. Sekarang indoor, untuk di luar ruangan. Yang pertama, radio 802, kualitasnya banyak, cakupan jaringannya luas. Yang di atasnya outdoor 5 GHz, yang di bawah berapa? Ini bukan radio rasio ini. 802,11 B. Yang kedua, pemasangan harus mengikuti kaidah Edop-Sey. Arti kata harus tinggi ya. Kalau nggak pakai tower nggak bisa. Berapa pemasangan tower yang kita bangun kemarin itu? Ada tahu ya? Enggak. Untuk towernya saja hampir 20 jutaan. Towernya saja hampir 20 jutaan. Itu kalau nggak salah saya tingginya 50 meter. Dari 50 tak 35 meter. Tinggi ke atas. Yang kedua itu membutuhkan tower jika titik berada di level yang berbeda. Kecuali sekolah itu atau tempat yang akan dipasang itu di atas bukit, tak perlu tinggi lagi towernya. Tapi kalau rendah harus tower. Selanjutnya, pemanfaatan daya yang kecil harus betul-betul diperhitungkan hingga mengatasi interferensi yang terjadi. Nah, itulah tadi
beberapa keuntungan atau keuntungan yang bisa kita ambil dalam sebuah jaringan nirkabel indoor maupun outdoor. Selanjutnya perbedaan jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Jarak wifi yang sudah jelas, indoor dan outdoor. Kualitas wifi-nya berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, apa? Alat yang digunakan. Alat yang digunakan untuk indoor hanya seperti sini aja. Ini sudah cukup. Sementara outdoor, antena, ada tower. Nih, besar kan alatnya kan? Nah, seperti contohkan wifi yang di rumah kalian. Ada di sini yang di rumahnya punya wifi. Ada kan? Tengok, dia mau pakai ini atau mau ini? Atas kan? Contohnya, itu menjangkauannya di rumah kalian aja. Contoh yang indoor itu. Di rumah orang ada juga, tapi nggak bisa diakses atau tadinya. Tapi nanti kalau udah berjarak 10 rumah atau 20 rumah, ada lagi jaringan kalian sudah hilang. Tapi kalau pakai ini, seperti yang di sana, seperti yang tahun lalu yang kita itu, sampai ke sini pun masih ada 3 jaringan, 3 batang. Yang tinggi itu yang pakai tower, dan di sini masih ada 3 batang. Padahal dari sini ke sana mungkin udah hampir 100 meter, tapi jaringannya masih ada. Beda ya, cakupannya beda. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, harus menggunakan tower. Indoor harganya, kita bicara masalah harga sekarang. Untuk harganya, untuk indoor itu cuma 500.000. Apa jadi 500.000? Yang tadi yang kecil. Cuma 500. Kalau outdoor, punya 5 juta. Alatnya bukan antena ya, itu di luar antena. Antenanya saja di luar tiang wifi-nya, besinya, pemasangannya. Antenanya itu 5 juta itu. Jauh ya perbedaannya ya? Jauh. Ini kualitasnya juga bagus. Tergantung penggunaan. Kalau penggunaannya sekolah lebih bagus indoor. Kalau penggunaannya untuk rumah lebih bagus indoor. Kalau untuk rumah indoor kan? Ya. Apa outdoor? Untuk kantor desa baru outdoor. Dan yang lain sampai di sini lanjutkan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sudah paham berarti ya? Sudah paham? Kalau sudah paham, saya minta dari santri-santri Ustaz membuat satu kelompok. Sini sudah menyiapkan kuis soal. Jadi coba bentuk 2 kelompok, kita bahas kuis dulu. Nah, iya.
Sudah siap? Ya. Kalau sudah siap, kelas 1 antara kelompok silahkan dikumpulkan.